Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, ketemu lagi dengan saya Riki Muhammad Damdani. Saya adalah guru kimia di SMA 1 Bandung dan sekarang ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19 ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan di dalam masa pandemi ini kita tetap sehat sehingga kita bisa terus bekerja untuk melayani dunia pendidikan sehingga pendidikan kita akan lebih maju dari sebelumnya. Dan saat ini Bapak Ibu saya ingin membagikan pengalaman baik saya dalam mengelola pembelajaran di masa pandemi ini. Kita tahu di masa pandemi ini kita agak susah sekarang untuk bertemu dengan siswa secara langsung, mau menggunakan Zoom atau Google Meet itu membutuhkan juga sumber daya yang tidak sedikit dari siswa dan dari kita juga. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman itulah dan saya ingin memberikan praktek pengalaman baik saya dalam mengelola itu. Jadi ini adalah tentang learning management system yang kami coba terapkan di SMA 1 Bandung. Ini email saya Bapak dan Ibu, sekaligus juga ada website saya, kimiasma.id, dan saya sekarang sudah menggunakan email yang diberikan oleh Kemdikbud ya dalam menggunakan akun belajar.id. Bapak Ibu silakan mencoba email ini karena memang email ini merupakan email yang email dari Google yang Google Suite for Education. Mungkin suatu waktu saya akan cerita juga mengenai Google Suite for Education di video saya berikutnya. Saya juga membuat Instagram Bapak dan Ibu Kimia SMA dan ini Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan saya melalui WhatsApp saya. Dan saya ingin bicara mengenai learning environment sekarang Pak Ibu. Apa itu learning environment atau learning platform? Ini saya ambil dari website illiterate.us. Katanya bahwa lingkungan belajar itu harus terintegrasi antara guru, siswa, orang tua, dan stakeholder gitu ya. Kemudian saya tidak tahu nih apakah yang orang tua dan stakeholder sudah masuk dalam lingkungan belajar yang Bapak Ibu sudah kembangkan. Sebagai contoh yang learning environment itu contohnya adalah Google Classroom ya yang sekarang sedang nampaknya ini yang banyak digunakan gitu. Nah, di situ ada interaksi antara guru dengan siswa. Nah, apakah orang tua juga sudah diikutsertakan dalam interaksi itu? Saya tidak tahu. Dan terutama stakeholder yang lain, misalkan kepala sekolah, wakasek kurikulum, atau wakasek-wakasek yang lain, apakah sudah bisa tergabung ke dalam itu atau tidak? Gitu. Ini memang sangat penting karena lingkungan belajar itu harus terintegrasi juga antara informasi, aplikasi, dan bahan ajar ya. Nah, apakah learning platform yang Bapak dan Ibu gunakan itu sudah melakukan ke arah sini atau tidak? Itu yang sangat penting sekarang untuk dilakukan. Nah, sebelum ke learning environment yang akan saya kupas, saya ingin membicarakan juga tentang mastery learning atau belajar tuntas. Ini di dalam petunjuk penilaian tahun 2017 itu dikatakan bahwa setiap peserta didik berhak untuk mendapatkan capaian kompetensi terbaiknya. Jadi kalau hasil tes yang Bapak Ibu selenggarakan itu masih di bawah KKM, maka Bapak Ibu harus menggunakan analisis hasil tes, bukan analisis butir soal ya. Analisis hasil tes, misalkan siswa ini apakah sudah bisa memenuhi KKM atau tidak, kemudian kalau di bawah KKM nanti misalkan Bapak Ibu menyelenggarakan sebuah tes dalam sebuah KD. Kita ingat dalam satu kompetensi dasar, itu Bapak Ibu harus breakdown ke dalam indikator pencapaian kompetensi ya. Misalkan kalau KD-nya pada C4, maka Bapak Ibu minimal membuat
indeks IPK dengan minimal 4 ya, mulai dari C1, C2, C3, C4, sehingga untuk mencapai kompetensinya harus dituntut melalui 4 tahapan itu. Nah, kalau ternyata hasil tesnya di bawah KKM, maka harus dilihat, dianalisis IPK mana yang siswa itu masih kurang. Nah, dari situlah Bapak dan Ibu menyelenggarakan pembelajaran remedial. Gitu. Jadi yang diremedialkan kepada siswa adalah IPK mana yang perlu dibimbing lagi. Gitu. Nah, pembimbingannya bisa secara individu, secara kelompok, pembelajaran ulang kalau memang yang di semua IPK belum berhasil, maka harus pembelajaran ulang atau melalui pemberian tugas atau menggunakan tutor sebaya gitu ya. Nah, dari situ baru nanti diadakan tes ulang. Itu yang prinsip dari belajar tuntas menurut petunjuk penilaian 2017. Nah, yang kedua saya ingin mengambil dari sebuah blog yang dibuat oleh Pak Ahmad Sudrajat. Beliau adalah praktisi pendidikan, kalau nggak salah dari Kuningan ininya. Saya banyak mengambil inspirasi dari blog beliau. Dikatakan bahwa dalam mastery learning, kompetensi yang harus dicapai peserta didik harus dirumuskan dalam urutan yang hierarkis. Mungkin seperti yang saya katakan ya, harus ada urutan-urutan yang dilalui oleh siswa gitu. Misalkan untuk mendapatkan KD ini, maka KD yang sebelumnya itu harus sudah lulus. Gitu. Nah, seperti itu. Kemudian evaluasi yang digunakan adalah penilaian acuan patokan dan setiap kompetensi harus memberikan feedback. Jadi setiap kali siswa memberikan sesuatu untuk dinilai oleh kita, maka kita pun harus memberikan feedback. Nah, pemberian berikutnya adalah pemberian pembelajaran remedial serta bimbingan yang diperlukan. Tadi yang sudah di slide sebelumnya saya sudah singgung ya. Dan kalau yang sudah mencapai KKM diadakanlah program pengayaan. Nah, ini Bapak dan Ibu, pelaksanaannya di kelas itu akan seperti apa gitu. Di kelas yang biasa saja dengan tatap muka kita masih sulit untuk itu. Jadi sekarang kelasnya kelas yang virtual, kelas di mana kita tidak pernah bertemu dengan siswa. Nah, bagaimana teknik pelaksanaannya di kelas seperti itu? Nah, kami di SMA 1 Bandung menggunakan UKBM, yaitu unit-unit kegiatan belajar mandiri. Secara singkat mungkin bisa dikatakan ini adalah seperti modul gitulah. Jadi semua bahan ajar itu sudah dikemas dalam bentuk modul-modul gitu. Nah, kenapa kita menggunakan UKBM? Kami menggunakan UKBM karena kami menggunakan sistem kredit semester. Mungkin ini baru di Indonesia. Secara singkat, SKS ini masih menggunakan kurikulum 2013, masih menggunakan struktur yang sama, yaitu sebanyak 6 semester. Kemudian yang membedakan adalah SKS ini mengakomodasi percepatan belajar siswa, kecepatan belajar mungkinnya maksud saya. Ada siswa yang cepat, yang normal, atau yang kurang cepat, atau berprestasi di luar sekolah. Gitu. Jadi misalkan begini, kita tahu sekarang di setiap sekolah negeri khususnya itu tingkat kecepatan belajar siswa itu berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang normal, ada yang kurang cepat gitu. Karena sekarang kan sudah mulai diberlakukan sistem zonasi ya Bapak Ibu. Atau ada juga yang siswa-siswa yang berprestasi di luar sekolah, misalkan menjadi atlet cabang olahraga tertentu yang biasanya ada pelatihan terpusat ya atau training center gitu. Nah, untuk siswa yang cepat itu bisa lulus 4 semester, untuk yang normal 6 semester, yang kurang cepat atau yang berprestasi di luar sekolah yang membutuhkan waktu di mana mereka tidak belajar di sekolah, itu boleh lulus dengan 8 semester. Tetap struktur kurikulumnya adalah sama 6 semester ya, tidak berubah gitu. Jadi seperti itulah yang SKS ini yang terutama karena SKS itu sangat mengakomodasi
keunikan setiap siswa. Ada yang senang dengan audio visual, ada yang senang dengan apa namanya audio visual, kemudian apa namanya yang lebih lebih itu untuk mendengar gitu. Ada juga yang kinestetik gitu ya. Jadi SKS itu mengakomodasi keunikan belajar siswa, keunikan siswa. Nah, bayangkan Bapak dan Ibu kalau kita punya satu kelasnya 36 orang di SMA ya, atau di SMK, kemudian ada 36 kemungkinan keunikan siswa, itu agak susah kalau kita tidak menggunakan learning management system gitu ya. Agak susah kalau kita tidak menggunakan Google Classroom gitu atau dan lain-lainnya. Nah, kami di SMA 1 Bandung itu menggunakan portal Moodle namanya, yaitu Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment yang dapat diunduh gratis di halamannya moodle.org. Nah, saya mau perlihatkan nanti beberapa halaman situs-situs yang menggunakan Moodle seperti apa itu. Ada yang di Damba, ini PMK IPA, dan beberapa universitas. Nah, sebelumnya kenapa menggunakan Moodle? Karena aplikasinya gratis, dapat diunduh. Gitu. Dan prinsip master learning dapat diterapkan dengan mudah. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengontrol mana siswa yang cepat, mana siswa yang apa namanya. Jadi kalau siswa yang nilainya di bawah KKM tadi itu dapat mudah diatur dengan menggunakan model ini gitu ya. Nah, tapi sayangnya memang sumber daya yang diperlukan untuk menyelenggarakan model ini cukup besar untuk satu sekolah ya. Misalkan modelnya diinstal di server sekolah, kemudian di-online-kan menggunakan IP public, dan ini perlu koneksi yang cukup besar untuk upstream dan downstream di sekolah tersebut. Gitu. Atau seperti yang kami lakukan itu adalah server kami itu dititipkan di sebuah provider internet, gitu. Itu yang namanya co-location. Nah, alhamdulillah cara seperti ini SMA 1 Bandung dapat menyelenggarakan pembelajaran online menggunakan model. Atau sekolah bisa melakukan web hosting menggunakan dedicated server. Ini memang cukup mahal juga biayanya. Bapak Ibu bisa mencarilah di internet tentang dedicated server ini ya. Atau kita bisa menggunakan model yang pribadi. Misalkan nanti akan saya perlihatkan bagaimana di unomio.com dan di epadi.com gitu ya. Nah, jadi itulah mungkin Bapak dan Ibu yang nampaknya perlu kita persiapkan untuk pembelajaran menggunakan learning management system ya. Nah, ini saya perlihatkan dulu beberapa situs yang menggunakan model. Di antaranya adalah di Damba ini. Di Damba itu ada kepanjangannya, saya lupa ininya gimana. Tapi Bapak Ibu bisa lihat di damba.pm4tkipa.net. Nah, ini juga menggunakan model untuk ininya, untuk portalnya, gitu ya. Model. Kemudian ini yang berikutnya saya perlihatkan Unpad. Unpad juga pernah menggunakan model kepada ininya. Ini satu contoh saya ambil dari model itu diperkenalkan di dosen Unpad, tapi ini berita tahun 2012. Jadi mungkin sekarang kalau saya tidak salah Unpad sudah punya ininya sendiri. Kemudian ini di UI ini tahun 2019 itu ternyata masih menggunakan model kalau saya lihat. Kemudian ini di ITB juga pernah menggunakan model karena kami di SMA 1 Bandung juga berkonsultasi dengan beberapa orang yang ada di ITB tentang pengembangan model ini. Dan sekarang ITB mengembangkan LMS sendiri yang namanya EduNext. Kemudian ini di UPI. UPI juga sama, sistem pembelajaran daringnya itu menggunakan model. Kemudian ini di Universitas Jambi. Universitas Jambi ini juga menggunakan model untuk ininya, untuk LMS-nya. Kemudian ini di Universitas Al-Azhar Indonesia.
Gitu. Sama ini juga menggunakan model sebagai ininya, sebagai portalnya. Kemudian ini di SMA 1 Bandung. Kami juga menggunakan model ini, bisa dilihat di bagian bawah. Nah ini menggunakan model. Kemudian saya ingin cerita sedikit mengenai model ini bagaimana sih ya Bapak Ibu ya. Jadi di dalam model kita bisa menampilkan ya hampir sama dengan itulah dengan Google Classroom. Bapak Ibu bisa menyimpan buku teks, bisa memperlihatkan video tentang mobil penabur garam ini, tapi ternyata lebih banyak apa ya? Jadi saya cuma sedikit mengambil sih sebenarnya dari video ini. Ini tentang sifat koligatif larutan. Jadi perkenalkan dulu mengapa ada mobil penghancur garam gitu ya, untuk melelehkan salju. Kita bisa menyimpan buku teks, kemudian bisa menyimpan apa namanya teks yang lainnya. Kalau ini PDF dan ada latihan soal. Jadi ada latihan soalnya dan di sini terlihat sudah berapa orang yang mengerjakannya gitu. Ini adalah tampilan saya sebagai guru. Sekarang saya akan coba perlihatkan tampilan mengenai dari sisi siswa. Nah, kalau dari sisi siswa seperti ini. Nah, siswa ini sudah mengerjakan 3 yang ini, tapi yang ini sudah dikerjakan, tapi belum selesai. Jadi apa namanya ini belum bisa kalau ini diklik-klik tidak bisa ini. Jadi model mempunyai kemampuan untuk itu. Jadi kalau satu pengalaman belajar belum selesai, maka pengalaman belajar berikutnya belum bisa digunakan. Nah itu yang mungkin agak beda dengan Google Classroom, karena kalau saya lihat Google Classroom itu nampaknya sampai sekarang belum ada. Jadi bisa apa namanya bisa ngacak gitulah. Padahal kalau kita lihat di sini misalkan siswa bisa membaca dua buku teks, kemudian ada kumpulan rumus, kemudian ada sedikit penjelasan mengenai konsentrasi larutan, dan baru dia bisa mengerjakan latihan soalnya. Ini latihan soalnya sudah dikerjakan sebetulnya oleh siswa, tapi ternyata nilainya di bawah KKM gitu. Ini masih 40 dari 100. Maka siswa tidak bisa berlanjut. Nah, supaya berlanjut maka perlu diberikan dulu penjelasan oleh guru sehingga nantinya ke pokok bahasan berikutnya itu dapat dilaksanakan. Nah, itu uniknya dari model gitu. Dan satu lagi apa namanya? Model juga punya kemampuan untuk melihat jejak pengalaman belajar siswa. Jadi mohon maaf, ini saya tutup nama siswanya sebelah sini. Ini adalah tahapan-tahapan belajar yang dilakukan oleh siswa. Kemudian ada tanda-tanda centang di sini. Yang hijau-hijau itu adalah yang biru itu adalah tanda centang dia sudah mengerjakan, tapi yang hijau itu sudah mengerjakan dan sudah lulus gitu. Saya pasang di KKM 75. Nah, jadi kalau yang hijau ini belum terchecklist, maka siswa tidak bisa berlanjut ke yang berikutnya. Nah, itu keunikan dari sistem modal ini. Nah, tapi seperti yang saya katakan tadi, model ini butuh apa ya? Butuh sumber daya yang tidak sedikit gitu. Nah, saya mencoba membuat sebuah model juga di sini di situs ini kimiasma.id. Itu saya baru saja membuat ini di refresh lagi. Jadi ada penjelasan-penjelasan dalam kimiasma.id ini apa saja yang dilakukan di situs ini, dan saya kebetulan dipilih oleh teman-teman guru kimia se-Jawa Barat untuk menjadi ketua perkumpulan pendidik sains kimia Indonesia Jawa Barat, dan apa saja, dan kemudian di sini ada ininya,
User yang ada itu baru 2 orang yang saya gunakan dan belum ada kursus satupun. Dan kita lihat sekarang, oh maaf salah klik. Kita lihat di sini untuk yang sumber daya yang digunakan itu sudah. Nah ini ini adalah kontrol panel saya untuk kimia SMA gitu. Nah fasilitas yang saya dapatkan itu unlimited sebetulnya. Jadi kita bisa nyimpen file lebih dari ya tidak terhingga lah. Tapi iNote saya sudah 37%, padahal tadi kita lihat belum ada satupun course gitu. Jadi kebayang kalau kita menggunakan course seperti yang di SMA 1 Bandung ini, yang kita lihat itu sudah sangat banyak sudah sangat banyak course yang digunakan. Nah ini, dan sekarang sedang ada 21 orang yang sedang online. Kebayang kalau saya gunakan yang di sini masih kosong saja sudah 37,6% gitu ya. Jadi memang cukup cukup menyita sumber daya gitu. Nah, saya katakan saya menemukan ada gnomio.com yang memberikan pembelajaran online juga. Nah, ini saya membuat kopian dari kimia SMA tadi itu. Kemudian di sini saya sudah upload ada dua course yang sudah saya upload. Mungkin kalau di Google Classroom sama dengan kelas ya. Nah, cuma bedanya di sini ada iklan gitu. Ini tidak muncul iklannya, tapi biasanya ini iklan ini. Jadi ini Gnomio ini memberikan fasilitas untuk Moodle tapi gratis. Hanya biasanya muncul iklan-iklan. Tapi alhamdulillah saya lihat Bapak dan Ibu, iklan-iklannya tidak iklan-iklan yang macam-macam lah. Masih dalam pendidikan, dalam dunia pendidikan. Nah ini next phase of learning atau ya kita lihat nanti bagaimana. Nah, saya coba login di sini ini. Nah, nanti hasilnya adalah mungkin sama dengan yang tadi saya perlihatkan di. Nah, ini ada muncul apa namanya? Muncul iklan. Nah, iklan lagi itu. Tapi tetap isinya masih bisa dilakukan. Nah, cara untuk menggunakan ini Bapak dan Ibu tinggal daftar di sini di gnomio.com ini, nanti URL-nya apa, misalkan kayak tadi saya rikimr.genomio.com, kemudian nanti isikan di sini email Bapak Ibu, nanti ada sebuah email yang diberikan oleh Genomio untuk masuk ke dalam sistem sebagai admin beserta password-nya. Ini. Tinggal klik ini, create slide. Nanti akan ada email yang diarahkan ke arah sini untuk Bapak Ibu memulai bagaimana menggunakan model di gnomio.com ini. Nah, satu lagi yang ingin saya perlihatkan adalah ada sebuah web hosting yang sengaja memberikan untuk model, karena memang ini epadi.com ini sudah menjadi partner model Indonesia yang tersertifikasi gitu ya. Nah, ada 4 macam yang ditawarkan, mulai dari 250.000 per tahun sampai 600, 900 dan 1.600.000 per tahun. Ya cukup murah lah dibandingkan kalau membeli server gitu ya. Nah, ada control panelnya seperti yang tadi saya tunjukkan di ini.
Jadi ini ada kontrolnya seperti yang dibuat di EPADI ini. Kemudian bedanya apa dari keempat ini? Nah, ini ada pendapat pelanggan ya, Bapak Ibu bisa baca-baca. Kemudian apa bedanya antara S1, S2, S3 sama model profesional ini adalah jumlah siswanya. Ini. Oh ya, untuk yang di Gnomio ini, Bapak dan Ibu bisa dilihat ini kalau 0 rupiah, 0 dolar, itu bisa sampai 500 user, 500 user, dan ada 50 concurrent user. Concurrent user itu adalah seperti yang sekarang muncul di SMA 1, saat ini sedang ada yang belajar sebanyak 22 orang. Nah, ini yang disebut dengan concurrent user ya, kalau yang di sini. Nah, ini concurrent user. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil 500 orang siswa dan guru kalau ada ini. Dan dalam satu waktu ada bisa 50 orang yang bisa menggunakan, kemudian ada 50 course dan ada 2 giga storage dan setiap upload itu maksimal 100 mega. Kalau yang mau eksklusif boleh silakan $600 ya per tahunnya. Kalau EPADI ya seperti ini untuk yang tadi kalau S1 itu ini ya 250.000, S2 600, S3 900.000. Yang kalau profesional 1.600.000. Nah, itu usernya bedanya di sini. Kalau S1 untuk kurang dari 20 siswa, kalau S2 kurang dari 150, 60, S3 150, untuk yang profesional bisa sampai 250 siswa. Jadi kalau sekolah ingin dengan 1.000 orang mungkin ya harus menyewa 4 akun di EPADI ini. Nah, itu Bapak dan Ibu mengenai model ini. Selanjutnya mungkin saya akan nantinya bekerjasama dengan Kimia PPSKI ini, PPSKI Jabar, menyelenggarakan bagaimana menggunakan model di Gnomio ini. Insya Allah secepatnya saya buat, kemudian nanti saya akan simpan di YouTube saya seperti sekarang, dan mudah-mudahan itu saya gunakan dengan baik oleh Bapak dan Ibu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sementara. Kita ketemu lagi dengan di video berikutnya ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.